Fakta baru kembali mencuat soal jejak akademik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengungkapkan bahwa koran yang memuat pengumuman hasil ujian masuk proyek Perintis 1 UGM tertanggal 18 Juli 1980 telah disita Bareskrim Polri. Roy mempertanyakan dasar penyitaan edisi koran yang dianggapnya penting, yakni di bulan Juni, Juli, dan Agustus tersebut. Roy menyayangkan tindakan Bareskrim tersebut karena edisi koran Kedaulatan Rakyat itu bukan merupakan barang bukti tindak kejahatan. Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus. Khusus itu. Dikatakan, ini gimana? Diambil Pak, kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Jejak akademik Jokowi terus diudak. Lalu sampai kapan polemik ijazah Jokowi akan berakhir? Tim TV One mengabarkan. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita masih membahas mengenai polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang semakin hari semakin banyak fakta-fakta baru yang dimunculkan. Kemarin ada Universitas Pasar Pramuka. Kemudian ada juga hasil ujian yang raib pengumumannya di koran, disita katanya. Nah, kita apalagi ya? Apalagi selanjutnya? Tidak ada ujungnya ya? Sepertinya ini. Makanya kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio dari berbagai perspektif. Betul. Nah, ada Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Pagi, sehat, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah media hadir. Visit kayaknya Pak Arianto ya. Kemudian Pak Juju Purwantoro, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat pagi, Pak Juju. Selamat pagi. Langsung saya mau ke Pak Juju. Fakta baru, apa yang ditemukan oleh Roy Suryo CS yang kemudian juga tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama mempermasalahkan koran yang hilang karena menjadi barang bukti dari Bareskrim Polri. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Kalau informasi atau katakanlah semacam sebutlah bukti baru seperti itu. Memang salah satunya adalah koran Kedaulatan Rakyat itu yang ditemukan pihak kita, ya, yang katanya sudah disita juga oleh pihak Bareskrim ya, seperti itu. Itu memang di situ ditemukan bahwa menurut rekan-rekan kami, Roy Suryo itu di situ ada perbedaan, ya kan? Perbedaan antara kata-kata istilahnya apa di Jawa itu, pon itu ya, dengan yang aslinya. Roy Suryo. Kenapa? Karena rekan Roy Suryo itu sudah mendatangi percetakannya seperti itu dengan mengatakan bahwa yang asli sudah disita. Walaupun kami yakin tentu kalau koran cetakan gitu kan tentunya filenya tidak cuma satu gitu kan. Penerbitnya mungkin punya Penerbitnya arsipnya. punya arsipnya tidak 2 atau 3, mungkin yang tidak terjual kan mungkin juga ada pastinya seperti itu. Jadi artinya dengan dasar itu kami meyakini bahwa dengan data terakhir itu seperti itulah yang data yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh penerbit, kan begitu. Tidak seperti apa yang diungkapkan atau dikemukakan oleh pihak Bareskrim seperti itu, yang disita itu seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua kalau menyangkut bukti baru katakanlah itu peristiwa yang lagi heboh ini, masalah Pasar Pramuka kan gitu. Ya, di mana di situ kemungkinan percetakan di Pramuka itu yang istilahnya untuk percetakan mau model apa lo mau gue siap, gue ada, palu gada gitu ya. Kan begitu. Nah itu kan oleh saudara Bitor Suryadi itu ditemukan lah katakanlah beliau mengungkapkan dugaan-dugaan yang 90% lebih menurut beliau itu benar bahwa ijazah Jokowi itu dicetak situ berdasarkan teman-temannya informasi yang didapat itu real, walaupun ada yang katanya ketemunya hilang, nggak ketemu gitu ya. Sedang dicari kan, kira-kira. Ada 1-2 orang temannya. Tapi temannya itu yang bersama-sama pada waktu pembuatan di Jalan Pramuka itu 4-5 orang tuh ada. Dari kelompok Solo, katanya istilahnya gitu, Giring Solo, maupun dari
Jakarta, yaitu salah satunya Wijayanto itu kan, seperti itu. Kira-kira begitu. Oke, tapi kita ingin fokus dulu mengenai apa yang dipermasalahkan Roy Suryo terkait dengan tidak adanya pengumuman hasil ujian di perpustakaan DIY ya. Bagaimana Pak Ari, apakah memang wajar itu disita untuk penyelidikan oleh Barreskrim? Kalau kata Roy Suryo itu kan bukan bukti kejahatan, jadi kenapa disita? Ya, itulah pendapatnya Pak Roy Suryo yang tidak tahu mengenai teori penyidikan. Menyita sesuatu itu adalah bagian daripada tindakan dalam penyidikan. Secara teoritis, penyidik itu diberikan kewenangan untuk menyita apa saja yang dianggap sebagai barang bukti. Barang bukti itu bisa alat, hasil kejahatan, apa-apa yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang diterangkan dalam tindak pidana itu. Nah, karena ini di sini adalah kan yang mau dibuktikan kan ini kan kepalsuan sesuatu dokumen gitu. Secara teoritis kalau mau membuktikan skripsinya Pak Jokowi atau ijazahnya itu ya itu mesti ditelisik daripada siapa yang menerbitkan, siapa yang membuat kan gitu. Sama juga dengan itu tadi, berita-berita itu tadi. Ini beritanya apa kayak gini tapi diragukan apa tidak, kan dilihat sumbernya kan. Nah, itulah. Jadi barang-barang yang jadi saya ulangi, penyitaan itu tergantung daripada pertimbangan penyidik. Apakah ini masuk dalam kategori barang bukti apa tidak? Itu penyidik yang akan menentukan. Kalau itu masuk, dia akan sita. Dan kemudian menyita itu pun tidak sebebas seenaknya sendiri penyidik itu. Karena pertanggungjawabannya ada, dia harus lapor pada hakim. Setelah menyita, dia pasti akan lapor pada hakim. Kalau barang-barang itu barang bergerak ya. Tapi kalau barang nggak bergerak, dia izin dulu pada hakim. Saya mau menyita rumah misalnya, baru keluar izin. Nah, kalau ini barang-barang bergerak itu, ya pasti disita. Kemudian setelah disita, dia bikin berita acara penyitaan, dan itu nanti akan dilaporkan pada hakim bahwa dia menyitanya itu. Itu nanti barang bukti itu memenuhi syarat untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. Apakah akan dikembalikan pertanyaannya? Karena kan yang didesak oleh Roy Suryo CS bagaimana kemudian koran yang mengumumkan hasil ujian Pak Jokowi ini bisa diteliti mungkin ya oleh Roy Suryo CS? Ya kalau mau neliti silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi sekarang ya barang bukti kalau udah disita, nanti itu akan disampaikan dalam persidangan. Baik. Nah disitulah nanti akan kelihatan lagi barang bukti ini. Kemudian nanti hakim setelah memutus barang bukti itu akan diapakan itu tergantung keputusan hakim. Itu. Kalau tadi Roy mengatakan bahwa dia mau minta kembali untuk diteliti itu, ya hak dia boleh saja, boleh saja, silakan aja kalau dia bisa ngambil barang itu untuk diteliti oleh dia kan gitu kan. Ini kalau saya boleh menerangkan ini ya, kenapa gonjang-ganjing itu jadi panjang sekali ya. Ini karena beda pendapat ya, beda kemauan, beda niat masing-masing itu untuk saling menunjukkan bukti-bukti bahwa tuduhan dia itu benar. Di satu sisi bahwa Roy Suryo CS itu punya tuduhan bahwa ini palsu gitu ya. Dia mendapatkan bukti-bukti yang banyak. Sayangnya bukti-bukti ini hanya di media, dia ngomong-ngomong di media gitu. Padahal kalau dia ingin membuktikan bahwa itu palsu, bukti-bukti yang di lapangan ini nanti sampaikan kepada penyidik. Ini loh Pak, buktinya ini pada penyidik. Ya kan besok akan dipanggil pasti dia. Nah, atau kemarin pada waktu klarifikasi itu dia menyampaikan Pak ini loh Pak, bukti-buktinya bahwa ini palsu. Itu sampaikan ke pengadilan supaya itu nanti masuk dalam berkas dan itu bukti itu nanti akan dipertimbangkan di hakim. Tapi kalau enggak seperti ini cuma diceritakan di sana sini ya saya kasihan percuma. Buktinya banyak tapi enggak bernilai untuk dalam pembuktian karena ini pembuktiannya itu nanti ada pada di persidangan bukan di media massa ini. Nah, Pak Juju mungkin ada tanggapannya? Iya tadi menyangkut seharusnya kalau memang menyangkal katakanlah gitu, Bapak buktikan aja gitu ya. Nah pembuktian ini kan saat ini tidak mungkin kalau ijazah asli Jokowi itu kita minta, ya. Sedangkan kami tim kami itu udah menggugat beliau dari semenjak 2 tahun yang lalu, 3 kali gugatan, 2 kali gugatan perdata di Jakarta dan 1 kali di gugatan pidana di Solo, begitu ya. Dan beliau tidak ada niat untuk menunjukkan sama sekali ijazah aslinya seperti itu. Jadi karena katanya Pak Jokowi punya hak privasi. Ya privasi, tapi kalau sebagai apalagi sekarang saat ini beliau sebagai salah satu pejabat negara
di Danantara seperti itu, dan itu merupakan kewajiban sebagai pejabat, dan sebagai seorang presiden 10 tahun yang dipilih oleh rakyat itu harus terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi. Tentang pendidikannya, tentang harta kekayaannya aja terbuka, tentang keluarganya juga begitu. Jadi sampai sekarang beliau masih menutupi terus dengan alasan nanti tunjukkan ke pengadilan. Loh, di pengadilan sendiri ya sudah digugat sampai 3 kali. Dan saat ini sedang berlangsung gugatan di Surakarta dan di kota satu lagi ya, Jawa Tengah itu sedang digugat oleh teman-teman kami sebagai perdatanya juga, dan mengatakan lagi sekali lagi, kami tidak akan menunjukkan di persidangan ini. Loh, terus maunya gimana? Tapi Barreskrim sudah membuktikan bahwa itu ijazah asli berdasarkan uji laboratorium forensik. Bagaimana Anda melihat ini? Tapi kita akan lanjutkan usai jeda, kita jeda terlebih dahulu saat lagi.